Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsul Arifin, NPM 2101082001. Saya dari Prodi Tadris Biologi. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan melalui mekanisme inspirasi di rongga hidung. Kemudian udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis ini. Glotis bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus ke lambung. Ketika makanan masuk ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Nah, di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat dari laring udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea terdapat sebuah kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis, namun kesini berfungsi untuk merangkap debu dan kontaminan-kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring, atau sengaja dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu cabang dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi sebagai saluran kecil-kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan alveoli disebut juga dengan alveolus. Alveolus merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam area yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.